Bagaimana sih caranya untuk menjalani hidup itu dengan mudah? Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana caranya untuk menjalani hidup itu dengan mudah? Saudara, kalau kita pikir antara mobil dengan kereta api, yang belum tahu kereta api minta maaf. Bayangkan saja. Kalau kita bayangkan jalannya antara mobil dengan kereta api, secara logika, mana yang lebih mudah jalannya bisa bebas kemana-mana? Jelas mobil. Sulit kita akan bayangkan kereta api itu sudah bersih semua, nggak ada kereta api dari karet. Tapi toh dia atau mereka tetap bisa lancar jalan. Ini masalahnya. Kalau masing-masing mereka itu tahu jalurnya. Betul. Dalam bahasa Inggris ada kata track, tahu jalurnya itu. Nggak mungkin ada kereta api bisa sok, bisa sombong, lalu satu hari mereka ingin jalan di jalan tol. Betul, bisa bayangkan kalau kereta api jalan di jalan tol, malah jadi tertawaan orang. Ngapain kamu di situ? Nah, sama seperti kehidupan kita semua. Kita percaya betul, saudara, bahwa apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, kita harus tahu di mana jalan itu. Andi, terima kasih untuk kejujuranmu tadi. Bayangkan digaji 5.000 1 jam aja guru kita banyak. Nggak ada yang ngamen. Apalagi digaji 50.000 sejam, belum tentu banyak. Betul nggak? Kenapa? Ini membuktikan, saudara. Kemarin malam saya ngomong dengan Edo, Eneng, istri saya, habis pertemuan dengan pengasuh-pengasuh asrama. Saya katakan begini, kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan lewat kita itu bisa dicontoh oleh banyak orang. Maka itu tadi waktu Andi cerita soal guru-guru di Antonius contohnya, mereka itu melihat secara keuangan semua orang tahu kita ini seringkali gak punya uang. Tapi mengapa secara fakta Tuhan bisa memberikan kepada kita orang-orang yang hebat? Lagi sekali kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah apa yang Tuhan buat lewat kita ini satu-satunya, bukan cuma di Nabire, tapi di Papua. Tidak ada sekolah di Papua yang punya master sebanyak kita. Nah, secara logika uang tidak ada. Nah, Andi, inilah pertanyaanmu. Orang kaya itu diukur dari apanya? Hari Senin lalu Andi tidak datang, kita belajar hal ini. Saya ingin ulangi karena banyak sering tidak datang. Mengapa dalam Lukas 12 Tuhan Yesus berkata begini, biarlah kamu itu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau ada firman berkata kaya di hadapan Tuhan, berarti ada firman manusia kaya di hadapan manusia. Coba renungkan ini, betul tidak? Nah, apa kaya di hadapan Tuhan dan kaya di hadapan manusia? Semua kita yang ada di pesawat ini adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan manusia itu pasti orang lihat, rumahnya, mobilnya, perhiasannya, di kuping berapa, di hidung berapa, di leher berapa, misalnya di jari berapa, di lengan berapa, di kaki berapa. Ngerti ilustrasi ini? Nah, itu orang yang kaya di hadapan manusia karena memang nampak dari luar. Suatu kali saya dengar hamba Tuhan Pak Pengki Andu berkata gini. Satu kali saya khotbah di satu gereja, saya diundang. Wah, mata saya nggak bisa pindah dari seorang ibu. Kalau saya hitung hari itu yang di tubuhnya itu lebih dari 80 juta. Berarti maksudnya saya hitung dari kupingnya, dari semuanya, bajunya, tasnya, sepatunya, merek semua. Tapi giliran memberi persembahan, saya lihat gak sengaja dia cuma keluarkan 10.000 rupiah.
Jadi gak seimbang. Nah saudara, itulah orang yang kaya di hadapan manusia. Maka itu kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Inilah fakta. Maka itu kuncinya adalah, kalau saya simpulkan dari apa kita bicarakan tadi ini, maka satu kalimat, ada kepuasan tersendiri. Boleh nggak dikatakan itu? Ada kepuasan tersendiri. Betul? Kenapa kita bisa betah? Ada kepuasan. Kenapa kita bisa puas? Karena sadar ada orang yang membutuhkan kita dalam hidup ini. Nah, ini yang dunia harus temukan dalam kehidupan kita. Kalau orang melihat sepintas dengan mata, nggak ada yang berharga dalam tanda kutip yang nempel di badan kita. Betul? Tapi orang harus melihat sesuatu yang mata tidak bisa lihat, tetapi orang tahu ada sesuatu itu. Contohnya begini, saya ingat hubungan Yusuf dengan Potifar. Kita tahu jelas Potifar itu bukan orang percaya. Tapi Kejadian 39 menulis, ketika dilihat oleh orang Mesir itu bahwa Yusuf disertai Yahweh. Surat kalimat itu sangat luar biasa. Bagaimana orang seperti Potifar yang jelas sihirnya luar biasa, penyembah berhalanya luar biasa, tapi bisa mengatakan ketika dia lihat bahwa Yahweh menyertai Yusuf, maka dia mempercayakan semua yang di rumah itu dari ladang kepada Yusuf. Sampai Alkitab menulis hanya makanannya sendiri yang dia jaga. Karena memang dari zaman dulu-dulu, raja-raja, pemimpin-pemimpin itu tidak pernah bisa menyerahkan makanan kepada orang lain karena takut diracun. Harus diurus sendiri. Kalau sampai Alkitab berkata hanya makanannya diurus sendiri, semuanya diserahkan Yusuf, karena dia melihat Yahweh menyertai dia. Lagi sekali saya katakan, orang kaya bagi dunia dilihat apa yang nempel di tubuhnya. Tapi orang yang kaya di hadapan Tuhan akan dilihat orang apa yang dalam hatinya. Itu beda. Apa yang dalam hati kita orang pasti akan melihat. Mari kita lihat jalur kehidupan kita. Mazmur 139. Ya. Inilah jalur kehidupan itu yang Tuhan sudah tetapkan sejak kita belum lahir. Maka itu dalam hidup ini saudara, jangan kita ditipu oleh segala keadaan di luar kita. Pertahankan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita sampai hari ini. Lagi saya lihat kita semuanya bangga. Kamu seorang master, mau jual tahu isi, digoreng sendiri, diantar sendiri. Itu luar biasa. Ayo semua kita yang lain belajar hidup dalam kerendahan hati itu. Ayat yang ke-13 saya mulai baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 14 sekarang. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, masih embrio. Saudara garis bawah ini, matamu melihat selagi aku bakal anak, embrio, masih cabang bayi, masih gak tahu apa-apa, tapi mata Tuhan melihat. Garis bawahi kalimat berikut, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya ulangi lagi ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Saudara, inilah jalur atau track yang Tuhan tetapkan atas kita. Ketahui
ketahui dan usahakan kenali mana jalan kehidupan kita.